Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bersama saya lagi Ahmad Satria Fazlur Rahman. Oke, Indonesia menunjukkan kelasnya saat berani bermain terbuka melawan Argentina dan hasilnya 2-1 untuk kemenangan Indonesia, di mana kemenangan ini dinotis ya banyak oleh negara-negara lain, oleh negara-negara tetangga, dan juga oleh FIFA sendiri di postingannya yang bercanda. Ya, udah saatnya rematch dengan Argentina. Nah, dengan situasi yang seperti ini, tentu tim nasional Indonesia ini menjadi sebuah perhatian, pusat perhatian publik untuk sekarang. Apalagi Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di round ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, ini menjadi sebuah beban menurut saya ya, menjadi sebuah beban bagi Indonesia karena kita sedang bagus-bagusnya, progres sedang bagus. Nah, akan tetapi beban apa, maksud beban saya? Beban mempertahankan progres ini. Jadi kawan-kawan, sejak dulu kan kita maju sedikit langsung ada pihak yang ingin kita, tidak ingin kita maju, dan akhirnya kita hancur lagi. Kita sudah ingin eh, naik nih, merangkak naik, ternyata jatuh lagi, dapat kasus lagi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah siklus. Kalau dulu ya kita siklus, jadi siklus setan menurut saya ya. Nah, kalau sekarang ini timnas memang sedang berprogres lagi, lebih hebat nih. Beban bagi kita semuanya adalah bagaimana kita mempertahankan performa ini. Jadi tim nasional Indonesia dari berbagai kelompok umur kemarin U17 sudah bermain baik melawan India, meskipun mendapatkan satu kemenangan dan satu kekalahan, tapi tidak apa-apa. Yang terpenting adalah pengalaman. Kemudian tim nasional U20 atau U19 sekarang sedang berlaga di Korea. Lawannya nggak kaleng-kaleng, ada Argentina yang sudah dikalahkan, kemudian nanti lawan Thailand, ya salah satu tim kuat di kawasan Asia Tenggara, dan yang terakhir kita akan melawan Korea Selatan. Ini menarik ya, melawan Korea Selatan, bagaimana Indonesia apakah bisa menunjukkan tajinya kembali atau tidak. Kalau Thailand, kita sudah sering kali bertemu dan saya yakin Coach Indra Syafri bisa mengatasi Thailand. Nah, majunya timnas kali ini itu tidak lain tidak bukan adalah hadirnya seorang Erick Thohir, kawan-kawan. Jadi memang Erick Thohir ini membawa perubahan yang luar biasa bagi tim nasional Indonesia. Kalau dulu yang namanya uji coba, yang namanya lawan tanding, sparring, itu kita selalu saja, kalau nggak tetangga kita, Malaysia, Brunei, Timor Leste, Singapura, Kamboja, Laos, kita selalu saja match dengan mereka, duel dengan mereka. Tapi sekarang pengaruh dari seorang Erick Thohir itu sangat besar sehingga mampu menarik minat negara-negara lain. Tim nasional asuhan Indra Syafri udah beberapa kali kan mendatangkan Uzbekistan, kemudian Cina, kemudian kemarin India, Argentina untuk senior. Nah, ini kapan lagi kita memiliki perkembangan yang luar biasa ini, dan ini beban bagi kita, kawan-kawan. Beban bukan hanya bagi PSSI, tapi juga bagi kita para pecinta sepak bola. Ini beban bagi kita yang betul-betul harus kita perhatikan, dan beban yang betul-betul harus kita sangat bertanggung jawab terhadap ini. Jadi kalau dulu kita terlalu mengeluk-elukan para pemain timnas muda, nah makanya sekarang saya harap agar meskipun kita menang lawan Argentina, tapi ingat mereka masih muda dan jalan mereka masih panjang. Kita apresiasi perjuangan rekan kakak dan kawan-kawan, tapi jangan lupa juga kita berikan kepada mereka dorongan-dorongan lewat kritik, dan kritiknya kritik yang membangun, bukan kritik yang menjatuhkan dengan menghina, mencela, dan mencaci, dan lain sebagainya. Kritikan-kritikan tetap harus ada meskipun mereka bermain dengan baik, bermain dengan bagus, agar mereka bermain lebih baik lagi. Nah, maka dari itu
kita jangan over proud dengan mereka, kita jaga mereka sehingga mereka itu ingin terus berkembang. Jangan sampai seperti apa yang diutarakan oleh seorang Coach Nova, bahwa ada beberapa tim nasional U17 baru saja main masuk timnas sudah merasa tinggi hati. Ini penyakit dari pemain-pemain muda kita yang memang harus kita berantas hal-hal seperti ini. Maka dari itu beban bagi kita, bagi para supporter, bagi para pendukung dan rakyat Indonesia, kita harus mendoakan, kemudian kita juga harus mendukung para pemain, mendukung PSSI sepenuhnya, karena PSSI sekarang itu memberikan hasil yang nyata ya kawan-kawan. Naiknya harga tiket itu sebanding dengan apa yang dilakukan oleh tim nasional. Bayangkan saja tim nasional kita itu sekarang memiliki banyak sekali agenda di segala kelompok umur. Apalagi nanti tim nasional U17, maksud saya tim nasional U17 ya, U17 nanti akan TC ke Spanyol sebelum nanti kualifikasi Piala Asia. Dan sekarang kan di Korea mereka yang U20, nah itu juga kan mereka sedang melakukan turnamen, itu kan butuh biaya juga. Selain itu bukan hanya tim nasional kelompok umur, tapi tim nasional senior sekarang mereka harus tandang ke Arab Saudi. Dan ada yang lebih berat lagi, di mana mereka nanti tim nasional senior kita itu akan menghadapi China dengan segala taktik akal bulusnya, dengan memindahkan atau dengan menentukan stadion tempat bertanding kita itu di tempat yang sangat amat jauh, yang membuat para pemain kita itu capek. Maka dari itu PSSI pasti akan merogoh kocek yang lebih dalam agar tim nasional kita itu nyaman di perjalanan. Maka dari itu naiknya harga tiket, kemudian merchandise, pembelian merchandise itu betul-betul harus kita sokong dan harus kita support, karena memang nggak sedikit uang yang harus diperlukan oleh tim nasional Indonesia agar tim nasional kita itu berprestasi. Saya yakin dengan PSSI di bawah asuhan Erick Thohir ini terbuka lah ya. Jadi sangat-sangat terbuka kepada masyarakat terkait apapun itu terbuka. Kemudian prestasi demi prestasi diulang dari SEA Games, kemudian AFF kemarin ya Under 19, kemudian banyak lah ya prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh PSSI ya, atau tim nasional Indonesia pada eranya Erick Thohir ini. Maka dari itu beban ini memang harus kita tanggung bersama, dan meskipun berat, mari kita laksanakan agar tim nasional kita itu lebih baik dan lebih baik ke depannya. Enak kan kawan-kawan kalau tim nasional kita kuat, kalau tim nasional kita betul-betul dihargai, betul-betul dipandang oleh tim-tim yang lain. Jadi baru ngerasain kita enaknya punya timnas yang kuat ya kawan-kawan. Nah itu saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, mudah-mudahan terhibur. Dan jangan lupa kawan-kawan untuk like, share, kemudian subscribe channel ini. Bagi Anda yang ingin mendengarkan ocehan-ocehan saya sebagai teman makan, teman minum, teman nongkrong, dan lain sebagainya, saya Ahmad Fazlur Rahman. Terima kasih kembali telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.